Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبني الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البطاوي رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Sifat salbiyah. Pelajaran yang terdahulu sudah dibahas masalah pengertian sifat salbiyah adalah sifat-sifat Allah yang menyatakan bahwa mustahil bahwa Allah itu bersifat kekurangan. Maka sifat-sifat kekurangan itu dinafikan dengan sifat-sifat Allah yang kategori salbiyah. Mustahil Allah itu didahului oleh tiada, maka wajib Allah bersifat qidam. Mustahil Allah itu binasa di kesudahannya, ada kesudahan binasa, maka wajib Allah bersifat baqa. Nah, yang sekarang ini pulang mustahil Allah itu sama dengan makhluk, maka wajib Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Arti mukhalafah lil hawadis berbeda dengan segala yang baharu. Apa itu yang baharu? Yang baru dijadikan. Apa itu yang baru dijadikan? Selain dari Allah Ta'ala, seluruhnya dijadikan. Maka Allah itu kada sama dengan makhluk. Jadi seandainya ada pertanyaan, kayak apa Allah Ta'ala itu? Sebab kita kan disuruh mengenal Allah. Maka lalu kita bertanya-tanya di hati, Allah Ta'ala itu kayak apa garang? Berbuat garang itu nah, kayak apa Allah Ta'ala, zatnya kayak apa, sifatnya kayak apa. Nah, maka jawabannya wajib Allah bersifat mukhalafah. Allah itu kada sama dengan makhluk. Seluruh yang terlintas di pikiran kita, bukan hanya kita, seluruh makhluk nih berpikir. Nah, maka seluruh yang terlintas di pikiran makhluk bahwa membayang-bayangkan mereka bahwa Allah Ta'ala nangka ini, nangka itu, seluruhnya lain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada nangka itu. Nah, kenapa bisa nangka itu? Ya karena Allah Ta'ala ini kada terjangkau oleh panca indera kita dan kada terjangkau oleh akal manusia. Maka seandainya ada yang bertakun atau bertanya kayak apa Allah Ta'ala itu, maka kita jawab dengan tegas, Allah wajib bersifat mukhalafah. Maksud mukhalafah, Allah kada seperti makhluk. Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah berbeda dengan keadaan makhluk. Nah, kalau kita berpikir, biasanya pikiran kita tuh dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Lalu kita membayangkan kayak ini, sedangkan yang kita lihat tuh biasanya baharu makhluk. Nah, maka Allah kada seperti itu. Para ulama memadahkan, ini wajib hafal nih lah. Nah, jadi ini wajib serius kita nih memadahi anak bini kini di rumah tuh nah. Karena wayahin ini zamannya zaman mudah bada dengar bali lihat. Meliwat HP aja kita langsung melihat dan mendengar. Langsung ada masukan ilmu kita mendengar, padahal kita kada tahu jangan-jangan ini salah ilmunya yang kita dengar ini, langsung taguk aja orang Banjar. Nah, maka kita berdahulu memfilter diri kita, anak bini kita, jangan asal taguk, nah, jadi ujar para ulama tauhid, Allah itu berbeda dengan makhluk pada 3 wilayah. Pertama, berbeda zat Allah dengan zat makhluk. Zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Yang kedua, sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk.
Allah ada zatnya, makhluk pang ada juga zatnya, tapi kada sama. Zat makhluk berbentuk, berukuran, berarah, berwarna, panjang lebar, handap kecil, halus, dan biasanya makhluk ini bertempat, berukuran, bertempat, berwarna, berbentuk, berarah. Nah, Allah kada seperti itu. Allah tidak berbentuk, Allah tidak berwarna, Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat. Karena seluruh bentuk, warna, tempat, arah itu adalah sifat-sifat makhluk. Nah, itu adalah sifat-sifat makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci dari bersifat seperti sifat makhluk. Nah, misal ada orang bertakun, kayak apa zat Allah Ta'ala? Maka kita jawab, kadada yang tahunya melainkan hanya Allah itu sendiri. Nah, kadada yang tahunya kayak apa zat Allah melainkan Allah itu sendiri. Kalau pang misalnya Allah Ta'ala tuh besi singut, kada. Kalau pang Allah Ta'ala tuh kayak bemuha, kada. Kalau pengenapian baca terjemah Quran ada di situ wajah Allah aja. Berarti Allah tuh bemuha jualih aja. Nah, berarti kada paham pian. Makanya jangan asal baca terjemah, wajib belajar dengan guru yang paham. Baca terjemah Quran ada tangan Allah, lalu Allah Ta'ala bertangan juga kayak manusia jualih aja. Kada. Maksud wajah Allah di situ kada nang kaya wajah nang kaya makhluk. Nah, kada kayak itu, ada penjelasannya. Tangan Allah ada penjelasannya. Kada mudah kayak tangan seperti makhluk nang kayak ini. Nah, karena pulang pian baca di Quran, Allah Ta'ala itu bertempat di aras. Berarti Allah tuh mencongkong di aras leh, jadi duduk. Nah, jangan-jangan mengupin kayak kita jual sako aja. Nah, salah paham nih tuh. Ada kayak itu maksudnya, ada perinciannya. Mun kita seadanya memaham, bisa salah paham. Maka salah paham nih kalaunya sampai ke titik yang parah, sesat dan menyesatkan akhirnya. Nah, bila salah paham sampai kepada pemahaman yang parah, bisa sesat kita. Nah, maka Allah Ta'ala apapun pertanyaan yang timbul di hati kita, Allah Ta'ala kayak apa sidin, maka jawabannya kada ada yang tahunya melainkan hanya Allah itu sendiri. Nah, karena kita dipersilahkan oleh Allah melihat zat Allah yang laisa kamislihi syai'un. Ini Al-Quran nih yang memadahkan Allah tuh kada ada serupa dengan makhluk, dalilnya laisa kamislihi syai'un. Nah, karena Allah persilahkan kita bila di dunia ini kita ma'rifat dengan Allah, arti ma'rifat ini taat dengan Allah dan ikhlas, ma'rifat sudah kategorinya. Maka dipersilahkan oleh Allah kena masuk surga dan melihat akan zat Allah yang laisa kamislihi syai'un tersebut. Tapi bukan berarti Allahnya di surga, kitanya yang di surga. Nah, kayak apa gitu aja melihat Allah di surga, berarti kitanya aja di surga, Allahnya kan di surga lah aja. Bingung aku aja. Nah, makanya jangan bingung, belajar belajar. Contohnya nang kayak ini. Contohnya nang kayak ini. Pian di bawah pohon nyior, di bawah pohon nyior, malam-malam. Lalu pian melihat ada bulan. Jar pian, aku melihat bulan di bawah pohon nyior. Pertanyaannya, bulannya kah yang di bawah pohon nyior tuh pian kah? Pahami dulu nah. Nah, yang di bawah pohon nyior tuh pian, bulannya di sana. Nah, itu modelnya tuh lebih mudah paham. Sama nang kayak kita melihat Allah di surga, kitanya di surga, Allahnya pang kada di surga. Kenapa? Karena surga itu tempat. Nah, tempat. Paham itulah. Nah, kayak apa itu aja? Makanya jangan dipikirkan, masuk surga dulu. Masuk surga dulu, pikirkan kayak apa supaya masuk surga itu dulu. Nah, jangan dipikirkan kayak apa. Nah, jadi Allah Ta'ala berisi zat. Allah Ta'ala ada zatnya kada sama dengan zat makhluk. Nah, kayak apa zat makhluk yang pernah kita lihat, kita rasa, kita japai, Allah kada kayak itu. Nah, Allah kada kayak itu. Ada orang bertakun Allah Ta'ala kayak unta aja.
kada aja kita. Allah Ta'ala nang kaya pohon nyior kada, nang kaya gunung kada, nang kaya raksasa kada, bah nang kaya apa lagi kada aja kita. Nyawan ini aja pina mesti bener nyebat kada suah ka betamuan jar kita memang kada betamuan tapi kita pinando. Di mana kita kenal dengan Allah, kenal dengan sifatnya mukhalafah lil hawadis. Maka jangan dengan tegas kita menjawab Allah kada sama dengan apa yang kau bayangkan. Bahkan apa yang dibayangkan oleh seluruh makhluk Allah kada sama. Nah, kenapa kita wani membedakan angka itu? Karena Allah bersifat wajib mukhalafah lil hawadis. Kalau Allah masuk dalam bayangan kita, Allah tuh nang kaini. Nah, berarti yang dibayangkan kita ini baharu makhluk. Kalau Allah seperti makhluk, kada layak lagi Allah itu jadi Tuhan. Nah, kada layak lagi Allah jadi Tuhan. Lalu seandainya ditanya lagi, zat Allah itu apakah bertempat? Kada aja kita. Nah, apa di Quran dipadahkan bersemayam di arasnya? Itu ada perinciannya. Maksudnya Allah berkuasa atas segala alam semesta ini. Itu maksudnya, bukan berarti sedih mencongkong mengopi berkuan di atas aras. Kadang kaya itu. Nah, makanya hati-hati, jangan asal paham, jangan asal salah memahaminya kita. Wah, ini rambi benar pian di HP, buka HP-nya sudah macam-macam dah. Nah, maka kita wajiblah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ditanamkan ke dalam anak bini kita, keluarga kita, jangan sampai salah memaham. Sebab kalau kita beranggapan Allah Ta'ala itu bertempat, misalnya di aras, karena membaca terjemah Quran bang, nang kayak itu. Nah, padahal Quran itu ada tafsirnya. Lalu jar kita Allah Ta'ala mencongkong di aras, istananya nih duduk, berarti Allah menempati sesuatu. Nah, kalau menempati sesuatu berarti ada bentuknya. Kalau berbentuk itu makhluk yang berbentuk nih tuh. Nah, maka jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Allah Ta'ala? Jawabannya Allah bukan di depan sesuatu, bukan juga di belakang sesuatu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada sesuatu. Allah Ta'ala bukan di kanan sesuatu, bukan di kiri sesuatu, karena Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada sesuatu itu. Allah bukan di atas sesuatu, bukan juga di bawah sesuatu, bukan di pinggir sesuatu, bukan di tengah sesuatu. Karena sesuatu tempat itu menunjuk kepada makhluk. Maka maha suci Allah bersifat seperti sifat-sifat makhluk. Nah, jelas saya itulah. Nah, jadi bila ada yang bertanya kayak apa zat Allah, la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu melainkan Allah. Kalau bertanya aina Allah, di mana Allah, kita jawab ada di kanan, ada di kiri, ada di muka, ada di belakang, ada di tengah, ada di pinggir, ada di atas, ada di bawah. Bingung aku aja. Makanya jangan dipikirkan. Maha suci Allah bertempat. Sebab kalau Allah dipadahkan bertempat, sedangkan tempat itu makhluk, tempat itu makhluk dijadikan oleh Allah. Nah, dijadikan oleh Allah. Seandainya Allah Ta'ala di aras tempatnya, lalu seandainya Allah waktu sebelum menjadikan aras, di mana Allah Ta'ala? Nah, pikirkan ya. Sebelum Allah tuh menjadikan aras, di mana Allah Ta'ala? Lalu bingung aja pian ya kalau. Nah, maka jawabannya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya jawaban. Kenapa Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk? Kalau makhluk ada bertempat, Allah kada. Kalau makhluk berwajah berbentuk, Allah kada. Nah, jawabannya qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Allah kada mahajatakan tempat. Amun kita ini kada ada tempat, menderubus, gugur, rumah japuk, lantainya japuk, duduk, yang orangnya berat yang berapa puluh ton itu duduknya, menderubus gugur ke bawah. Kita ini mahajatakan tempat karena kita kada bersifat qiyamuhu binafsih. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Kada berhajat dengan pertolongan apapun, kada berhajat dengan pertolongan siapapun.
Nah, itu tuh jawaban kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, wilayah mana Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk? Wilayah sifat-sifatnya. Secara garis besar sifat-sifat Allah maha sempurna. Mustahil sifat-sifat Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sedangkan sifat makhluk bang bersifat dengan sifat kekurangan. Nah, lalu di mana pintangan kada samanya? Yang sifat makhluk yang banyak kekurangannya ini dengan sifat Allah selain banyak kekurangan, sedangkan sifat Allah maha sempurna, di mana lagi kada samanya? Nah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu qadim, ada dengan sendirinya. Misalnya Allah bersifat ilmu, ilmu Allah qadim. Allah bersifat basar, basar Allah qadim. Allah bersifat mendengar, pendengaran Allah qadim. Allah bersifat berkata-kata, perkataan Allah qadim. Arti qadim itu kada berawal, ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh permulaan. Nah, sedangkan sifat-sifat makhluk bang, sifat-sifat makhluk ada permulaannya. Apa permulaan sifat makhluk? Asalnya kadada. Asalnya kadada. Sifat kuat yang ada di makhluk ini nah, umur pian 30 tahun, kuat benar, baja jangkau, baja japai, angkat, kuat. Nah, waktu yang sebelum umur 30 tahun, waktu umur 5 tahun, 25 tahun yang lalu, kuatlah angkat. Kada kuat, itu sifat narenya. Jadi sifat makhluk ini yang ada sekarang ini nah, baru ya kita, baru dijadikan oleh Allah. Beda dengan kuatnya Allah. Kuatnya Allah qadim, tanpa permulaan, asli. Nah, sifat kita bang, nah dijadikan. Misal lagi sifat ilmu, ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Allah ada bersifat ilmu, makhluk ada bersifat ilmu, tapi berbeda, ada sama. Nah, ilmunya Allah qadim, Allah tahu dengan sendirinya tanpa ada awal, kada bermulaan. Nah, sedangkan makhluk bang hanya reja tahunya. Tugin pun kada dipadahi kada tahu juga. Hanya reja tahunya. Ahli benar berhitung matematika. Yang wahidi nih Sidin nih gelarnya profesor matematika. Ahli benar. Belum lagi betakun sudah kawas ini menjawab. Orang tuh hanya bau ngap aja. Ini 10 aja sih dan jawabannya. Luar biasa loh kok. Ahlinya tuh. Ahli membaca muntung, gerakan muntung tuh nah. Belum lagi berpandil sudah tahu sih jawabannya. Padahal orang tuh anak betakun 100 tuh kurang 90 berapa. Belum lagi orang tuh bau nyap 10 aja sih den. Ayo ahli kan ini nih. Ahli benar, spesialis, super spesialis. Tapi itu apabila ahlinya hanya reja juga hanya 2 tahun ini. Yang tahun-tahun dahulu pang bungul juga. Nah, ini sifat makhluk. Sifat makhluk ini hanyar baru ya kita. Paham itulah. Jadi jangan disamakan sifat Allah yang sempurna dengan sifat makhluk yang kekurangan tadi. Yang ketiga ini nah, pintangan mana kada samanya sifat Allah apa? Yang ketiga yaitu wilayah perbuatan Allah. Allah berisi perbuatan, makhluk bang berisi perbuatan. Tapi berbeda. Perbuatan Allah ta'thir, memberi bekas. Nah ini wajib hafal nih. Makhluk bang berisi perbuatan cuma la ta'sir, kada memberi bekas. Maksud kada memberi bekas, kada menentuakan hasil. Kada menentuakan hasil. Maksud memberi bekas menentuakan hasil. Jadi bila Allah begawi pasti jadi. Kalau makhluk bang begawi mahadang Allah Ta'ala dulu. Bila jar Allah Ta'ala akur hanya terjadi. Bila jar Allah Ta'ala no kada terjadi. Nah, ndak mesti hendak berdatang lawan putri Indonesia nih contohnya nih, hendak berdatang mesti membawa segala macam ini berataan pasti diterima aja, belum tentu. Mahadangi Tuhan dulu tuh makhluk. Bila bagawi mahadangi Allah. Bila jar Allah oke, hanya terjadi. Nah di situ perbedaannya. Jadi zat Allah kada sama dengan zat makhluk. Sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Nah maka adabnya ini nah, adabnya
disuruh kita memperbanyak bertasbih kepada Allah. Arti bertasbih ini amun diucapakan meliwat mulut, ucapan kalimatnya subhanallah. Subhanallah. Nah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah dari bersifat kekurangan. Nah, apakah Allah itu seandainya kada ditasbih sidin itu bersifat kekurangan? Kada. Sidin sudah memang sifat sidin maha sempurna. Cuma yang ditasbih, yang disuciakan tuh hati kita yang banyak sangka-sangka yang salah terhadap Allah, yang berisi sangka-sangka yang kada bujur terhadap Allah. Kita selama ini menyangka Allah itu bertangan kayak makhluk, maha suci Allah seperti itu. Itu yang ditasbih di hati. Kita selama ini menganggap Allah Ta'ala model kayak manusia juga bertempat. Nah, itu yang ditasbih, yang diberasihi di hati kita. Subhanallah aja kita, maha suci Allah dari bersifat kekurangan. Yang sifat kekurangan itu sangkaanku, kita menyangka Allah Ta'ala kayak itu, padahal kada. Nah, misal contohnya dari Allah bersifat wujud, qidam, baqa. Bila kita paham adab-adabnya, sebenarnya kita di situ disuruh oleh Allah Ta'ala bila bali lihat, bada dengar, bara rasa, yang dilihat, yang didengar, dirasa hanya kebaikan Allah. Nah, melihat kipas angin berputar, kebaikan Allah tuh. Nah, melihat misalnya ada orang menolongi kita, etikat hati kita itu kebaikan dari Allah. Nah, melihat ada orang memberi kita, kita disuruh wajib beretikat dulu, memahami dulu bahwa kebaikan yang datang ini minallah, dari Allah. Nah, itu adab hati. Melihat sesuatu yang bagus, kita disuruh memandang itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, cuma ada warningnya. Apa warningnya? Kebaikan Allah ini bukan Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena kebaikan Allah ini makhluk. Misal contohnya lah, nah misalnya ada orang menolongi kita, kita kan disuruh bisi keyakinan ini minallah ya, kalau ini kebaikan dari Allah. Nah, siapa yang menolongi kita? Misalnya naranya Amang Adul. Nah, Amang Adul pulang keluar ini. Jadi Amang Adul ini menolongi kita. Nah, kita disuruh bisi keyakinan yang menolongi kita ini hakikatnya adalah Allah. Kebaikan dari Allah. Ya kalau. Nah, tapi kita hati-hati. Jangan sampai kita menganggap Amang Adul nih ya Allah. Amang Adul tetap Amang Adul, Allah tetap Allah. Maka itu jangan sampai kita berucap ujar kita nih melihat Amang Adul waktu menolong kita, Allah Ta'ala baikong ini aja kita. Nah, salah nih tuh. Kada bujur nang kayak itu. Apalagi sampai berucap Allah Ta'ala terima kasih lah aja. Nah, makinnya salah. Yang bujur apa? Subhanallah. Nah, setelah kita berisi keyakinan kebaikan itu datang dari Allah, tetapi subhanallah, Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Nah, jangan disamakan. Jangan disamakan. Apabila disamakan, nah yang menyamakan makhluk dengan Allah ia sama, itu ada dua aliran. Aliran yang memadahkan Allah Ta'ala sama seperti makhluk. Nah, yang wah ini kebanyakan berkembang itu mujassimah. Satu. Ada juga alirannya ilmu sabuku. Itu juga sama memadahkan Allah Ta'ala baikung. Maka ujar guru Baharilah, kita tuh disuruh awwaluddin ma'rifatullah, ingat situ aja. Belajar tauhid itu ingat 50 aqaidul iman. Sampai paham, sampai mengerti hingga berbuah ikhlas di hati. Bila sudah ikhlas bawa beribadah, cukup aja sudah. Kada usah terlalu mendalam-dalami. Terlalu dalam karena tercabur sekali. Kita disuruh beribadah. Nah kayak Quran tuh terlalu tinggi andak ke atas kada terbaca lagi pian. Andak terlalu tinggi, kayak sama ilmu terlalu tinggi kada tamalakan lagi akhirnya. Ingat kita paham ikhlas bahwa kita itu hamba, wajib taat lawan Allah, bahwa beribadah bisa karena Allah membukakan ma'rifat yang kedua. Nah, jadi ma'rifat yang pertama awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifat yang kedua itu datang dari Allah, bukan datang dari kita yang belajar. Nah,
amun yang kita mempelajari, belajar terus sampai mendalami segala macam, lihat aja pian bisa jadi Tuhan tuh. Kad bagayan ulun. Banyak udah wah ini. Nah, makin tinggi belajar tamat jadi Allah taala. Sakampungan jadi Allah taala, ada kampungnya. Yang gurunya maha gurunya itu Allah taala tingkat tinggi. Sidin kan anunya malah jari tingkat tinggi Allah taalanya. Maka luar biasa penyarikannya Sidin. Kada kalau salah sedikit tampiling Sidin. Allah taala penyarikan kada sesuai lagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau maka makan ganjang bener aja. Sampai ke panci-pancinya diikut Sidin. Dan hari sang bauan makan tot Allah taala lah nih tuh. Maha suci Allah dari sifat-sifat makhluk. Nah, maka ilmu sifat 20 membawa kita untuk mengenal akan sifat-sifat Allah dan sekaligus menyelamatkan kita dari ajaran-ajaran yang sesat. Nah, kita memang kadang melihat Allah Ta'ala kayak apa yang sebujur-bujurnya zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tetapi kita disuruh mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nah, sifat yang keempat, sifat yang ketiga dari salbiyah ini dipadahkan bahwa Allah wajib bersifat mukhalafah lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Makhluk Allah tetap Allah. Nah, supaya kita jangan sampai ditipu oleh syaitan lah. Kita bisa waktu cangkal beribadah baca zikir kada berguru bang di dalam kamar lampu bapajah dinyalakannya dupa berzikir la ilallah la it saja lagi bunyinya. Nah, lalu diangkat jin pasahapannya, sajadahnya diangkat jin sakilan tinggi pada lantai. Nah, malihati tak angkat bakaramat akun ini aja. Nah, orang bungul lalu para saharat aja sudah. Para saharat aja sudah. Karena timbul mendengar suara kah atau tulisan apakah, nyawan ini sudah lulus ujian. Nyawan ini dianggap nang kayak Tuhan di dunia. Lalu mendengar Tuhan di dunia yuk. Nah lalu yang kayak ini orang yang dipermainkan oleh syaitan naranya nang kayak itu. Cucukai jar guru bahari bila baamal kah, beribadah kah, kada baguru maka syaitan gurunya. Jadi hati-hati. Kita bisa amaliyah, hati-hati. Berilmu berdahulu sebelum beramal. Nah, apa ilmu yang wajib dipelajari? 3, sifat 20. Mantap-mantap, paham-paham dulu. Kada mudah terpengaruh. Kita ada orang mengaku Tuhan, kada aja kita. Orangnya bakaramat aja, bakarami kalau kita kan begaduh. Ya, kalau jangan terpesona dengan karamat yang luar biasa. Yang paling harat karamat tuh syaitan, paling harat sudah ya jadi dilaknat juga oleh Allah Ta'ala. Syaitan tuh bila berdoa ada kabul, bahkan sudah dilaknat Tuhan, itu dikabulkan Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Doa terakhir syaitan minta panjangkan umur seumur dunia, dikabulkan Tuhan, padahal sudah dilaknat oleh Allah tuh. Syaitan itu bahari busnya oleh para malaikat. Jibril aja kada bakutik lon syaitan lon iblis nih. Bahari. Nah, makanya jangan terpengaruh. Syaitan itu secepat kilat langsung ada di paling timur dunia. Secepat kilat sedetik langsung ada di paling barat dunia. Itu syaitan. Jadi kita jangan terpesona. Kalau bang melihat misalnya orang ini guring di atas pohon. Kada batu turunan. Nah, jadi mau unjun di atas pohon, kulihan, haruan, ganal kayak batang paha. Nah, tapi kada batu turunan. Berarti itu apabila mandi wajibnya ya kalau. Nah, sudah kada sesuai dengan syariat, apabila baudonya kayak apa sembahyangnya. Nah, jangan-jangan dilanjur oleh Allah Ta'ala. Ada kita yang masyarakatnya melihat, ini wali Allah Ta'ala ini aja. Nah, hati-hati. Yang naran wali Allah Ta'ala itu, kekasih Allah Ta'ala itu orangnya taat lawan Allah. Nah, menjaga lawan agama. Naran wali Allah Ta'ala menjaga lawan agama Allah. Nah. Maka hendak ulun ungkai sudah nih papatinnya. Cuma kada jadi mendengar yang bunyi titit ini sudah kamat nih.
Ini kita insya Allah malam ini terakhir pengajian malam Senin. Ya kalau insya Allah disambung kena imbah dari Mbah Heraya kah kena lah insya Allah di waktu yang kesempatan akan datang. Insya Allah disambung. Jadi pelajaran sifat 20 diliburkan dari mulai malam ini. Nah, insya Allah kena disambung lagi. Nah, sedangkan mungpian hendak cangkal lah, hendak menunti pelajaran sifat 20 hari-hari. Hendak hari-hari bisa tamat insya Allah sebulanan, tamat Awwaluddin Ma'rifatullah tuh nah. Yang sifat kitabnya kitab Habib Usman Batawi ini juga di Masjid Nurul Islam sesudah sembahyang zuhur tiap hari. Jadi imbah tuntung sembahyang zuhur, ba'diyah zuhur langsung dia kita buka kitab, kada yang wirid tuh kada. Nah ini tuh hari-hari kecuali hari Jumat. Kitabnya kita mungkin gak ada besi, di sana dibagi. Di situ disediakan kurang lebih 200 biji kitab dibagikan gratis. Yang belum merasa besi kitab tuh. Jadi panitia menyediakan sudah kitabnya nih tuh. Selama bulan Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan. Insya Allah ditamatakan walaupun kena mungkin diringkas, tapi walaupun ringkas insya Allah paham. Nah itu masalah sifat 20. Sedangkan untuk subuh amun pian cangkal juga lah, ini mun cangkal. Nah mungkawa cangkal bang, masalahnya subuh nih tuh kita rugi mun yang imbah besahur galing bisa taguring tuh pian. Nah karena mbah tabangun jam 8 tabangun, atau misalnya imbah sembahyang subuh juga bila pindah kada kegiatan guring rugi juga. Mun kawa kita guring nintu imbah sembahyang duha hanyar guring. Amun kawa jangan sampai yang masih kadet walaupun sudah bersubuh juga guring, itu bisa jadi penyakit. Nah supaya jangan taguring, nah hadirlah bubuhan kita ini berataan di pengajian subuh Ramadan di masjid-masjid. Banyak masjid sudah ada mengadakan acara-acara pengajian itu. Nah, jadi turun aja, cuma jaga protokol kesehatan. Ya kalau itu aja. Bila pina awak rasa garing, kada usah turun, istirahat aja. Kada usah turun, istirahat aja di rumah. Amun awak rasa garing. Nah, sedangkan di tempat ulun badiam di Galaksi 3 itu tiap sesudah subuh, artinya subuh berjamaah di situ. Tapi mun kada berjamaah di situ sampat ya. Jadi imbah tuntung sembahyang subuh di situ membaca Widul Latif tiap hari, tiap sesudah subuh tuh. Setelah membaca Widul Latif hanya membaca kitab Asrarus Shalah nama kitabnya. Nah, Asrarus Shalah itu bahasa Melayu ya, kawajibin membaca bahasa Melayu. Rahasia-rahasia salat, artinya tata cara salat zahir dan batin. Nah, itu. Insya Allah kitabnya karena tipis tamat juga insya Allah sebelum hari raya, mungkin 25 Ramadan sudah tamat mungkin, atau 23 Ramadan sudah tamat gitu. Nah itu insya Allah setiap hari juga imbah subuh. Nah bagi yang cangkal kitabnya pun disediakan juga, amun cukup lah. Nah ada 100 tapi sudah dulu mengambil, ada sudah banyak. Nah jadi yang mana ada tersisa dapat ya kalau. Nah itu mungkin itu pemberitahuannya insya Allah. Ulun minta ampun, minta maaf mungkin bertaan lah. Maulaya salli wa sallim daiman amana ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil